akan mengabsen dulu. Oh ya, masuk semua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang toharoh ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang air, macam-macamnya air ya, air yang mensucikan, air yang tidak mensucikan ya. Nah, di kali ini kita akan belajar materi toharoh. Apa itu toharoh anak-anak? Toharoh yaitu berasal dari kata toharoh dalam bahasa Arab yang artinya bersesuci dalam agama Islam. Toharoh atau bersesuci yaitu bersesuci dari hadas dan najis. Toharoh itu sangat penting dalam kehidupan kita sebelum kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah apa? Ibadah sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian di sini ada dalil yang mewajibkan kita untuk bertoharoh, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama untuk membaca surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian selanjutnya ini ada jenis-jenis toharoh. Coba dibaca Silvi. Toharoh itu ada 3, ada 2. Yang pertama bertoharoh dari hadas kecil dan bertoharoh dari hadas besar. Bertoharoh dari hadas kecil yaitu bertoharoh yang mewajibkan kita untuk berwudu. Apa saja yang mewajibkan kita untuk berwudu? Yang pertama yaitu buang air kecil, buang air besar, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, toharoh dari hadas besar, yaitu apa? Yaitu bertoharoh yang mewajibkan kita untuk mandi. Selanjutnya, bagaimana kita bertoharoh? Yang pertama dengan berwudu, dengan mandi, dan bertayamum. Di sini kalau wudu, rukun-rukunnya wudu itu ada 6. Yang pertama, ingat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan tertib. Silakan Mbak Dwi, apa saja materi wudu, rukun-rukunnya wudu? Ya, bagus. Sekarang yang kedua, tentang mandi atau dalam bahasa Arabnya al-ghusl. Al-ghusl yaitu bersesuci yang mewajibkan kita untuk mandi. Apa? Di antaranya haid, nifas, dan sebagainya. Rukun-rukunnya itu ada 3. Yang pertama membaca niat, membasuh seluruh tubuh, dan tertib. Coba diulangi, Mbak Ulia. Ya, bagus. Selanjutnya yang ketiga adalah tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah toharoh yang mewajibkan kita sebagai pengganti dari wudu dan ghusl atau mandi. Apa penyebabnya? Yaitu ketika seseorang tidak bisa menggunakan air untuk berwudu ataupun mandi. Di sini juga ada rukun-rukunnya. Rukun tayamum itu ada 3, yaitu niat, mengusap wajah, dan mengusap kedua tangan sampai siku, kemudian terakhir adalah tertib. Ada 4 ya, rukun-rukunnya tayamum itu ada 4. Coba diulang, Mbak Septi. Ya, terima kasih. Selanjutnya, di sini ada macam-macamnya air. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang air. Air itu di sini ada 4. Yang namanya macam-macamnya air itu ada 4. Air yang suci, air yang suci namun tidak mensucikan, air mutanajis, dan air musammas. Kita sudah belajar ini. Untuk apa toharoh? Nah, toharoh ini penting sekali buat kita. Yang pertama yaitu untuk menjaga kesucian kita dalam beribadah. Sebelum melaksanakan ibadah, kita harus melakukan toharoh, baik itu berwudu,
badan maupun pakaian. Jadi pakaian kita itu harus bersih, fisik maupun spiritualnya. Yang ketiga, untuk apa? Meningkatkan kesadaran diri melalui toharoh. Jadi agar kita sadar bahwa kita itu harus suci ketika menghadap Sang Pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi tentang toharoh. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, bagus. Kita akan ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Silakan kalian buat materi tentang contoh-contoh air yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Air di sungai itu air yang termasuk air yang seperti apa? Air yang mutanajis, air yang suci mensucikan, atau air mustakmal, atau air yang suci tapi tidak mensucikan. Kalian nanti buat satu contoh air yang termasuk golongan air yang mana? Air yang suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mustakmal, atau air yang mutanajis. Silakan cari satu contoh air yang ada di sekitarmu, kemudian kalian golongkan apakah air itu termasuk 4 jenis air yang mana. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.